Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Blackboard, guys. Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja dan selalu dirahmati dan diridhoi apapun yang dilakukan. Berhubung kameramen sedang libur karena ada acara di Israel untuk kerjasama, kayak NU, Muhammadiyah apa NU ya? Kalau ada foto taruh situ. Ya, hari ini kita akan bahas Pak Karno dan PKI. Oke, sebelum kita memulai pembahasannya, mari kita setel video ini dulu ya. 3, 2, 1. Dalam dokumen yang disebut dokumen Slipi yang berisi hasil pemeriksaan Bung Karno sebagai saksi ahli dalam perkara Subandrio dan merupakan kesaksian terakhir Bung Karno tahun 1968. Tanggal 1 Oktober tahun 1965 bagi saya adalah malapetaka, karena gerakan yang melawan G30S pada tanggal 1 Oktober tahun 1965 itu telah melakukan pembangkangan terhadap diri saya. Sejak saat itu gerakan yang melawan G30S tidak tunduk pada perintah saya, maka saya berpendapat G30S lawannya Gestop. Jika dokumen ini memang benar adanya, hal itu sesuai dengan seluruh perkembangan kejadian serta analisis Bung Karno tentang G30S tersebut di atas. Brigjen Suharto segera menghentikan gerakan G30S, sementara Maijen Soeharto meneruskan gestopnya. Tetapi sejarah juga menunjukkan bahwa Presiden Soekarno tidak mengambil tindakan apapun terhadap jenderal yang satu ini, justru melegitimasi dengan mengukuhkan kedudukannya. Oke, kita bisa lihat ya dari situ. Jadi PKI tidak lagi taat kepada Pak Karno. Jadi Pak Karno menciptakan Gestop. Apa ya, jadi gitu kurang lebih ya, udah paham ya. Oke, dia kayak di video kedua ini akan memperlihatkan kenapa Pak Karno itu erat banget sama PKI, yaitu mari kita dengar. Alasan Soekarno tidak membubarkan PKI, padahal sudah terjadi demonstrasi besar-besaran kala itu. Jadi setelah terjadi tragedi 30 ada tsunami, maaf ada kucing lewat, atau G30S, PKI dituduh sebagai dalang dalam peristiwa kelam itu. Akhirnya para mahasiswa turun ke jalan dan melakukan demonstrasi besar-besaran. Mereka menuntut Partai Komunis itu segera dibubarkan. Namun Presiden Soekarno kala itu masih enggan untuk membubarkan PKI. Hal itu disebabkan ini penyebabnya, bro. Soekarno memiliki gagasan Nasakom atau nasionalis, agama, dan komunis. Ini masih bisa diwujudkan. Soekarno beranggapan bahwa ketiga pilar kekuatan ini dapat dipersatukan untuk menjadi sebuah kekuatan hebat Republik Indonesia. Dan jika Bung Karno membubarkan PKI, maka ia seperti mengingkari sendiri dalil revolusi yang ada dalam gagasannya. Hal itulah yang menjadi itu adalah bagian, di video kedua itu adalah bagian dari gagasan Pak Karno itu sendiri, yaitu Nasakom, nasionalis, agama, dan komunis. Seperti itu. Dan by the way, yang teriak-teriak komunis itu jahat, apa segala gitu, PKI itu jahat gitu loh. Ini sebenarnya ujung-ujungnya kan Pak Karno juga masalah DNA Aidit juga bicara dia bahwa DNA Aidit itu keblinger gitu. Ngerasa dia pengen merebut kekuasaannya Pak Karno gitu, sehingga pengen terjadi kudeta kayak gitu kan. Tapi by the way, dari sini tahu nggak sih apa artinya PKI? Maksudnya tujuan PKI itu apa? Oke, sebelum itu mari kita membacakan dulu tujuannya ya. Oke, ya jadi apa namanya PKI ya, PKI. Apa sih tujuan PKI? Pokoknya kan itu. Tujuan PKI itu apa dan untuk apa? Kan orang selalu kayaknya kalau sama PKI kayak gimana gitu. Soalnya kan sebenarnya ada baiknya, ada buruknya. Ya buruknya sih cuman mau kudeta Pak Karno sama mau menggantikan ideologi Pancasila menjadi komunis gitu. Jadi Pancasila dihapuskan, itu sintingnya sih. Itu gebleknya gitu loh masalahnya. Karena kan kita dibangun sama Pak Karno gitu. Pak Karno aja tadi kan Nasakom tuh menyatukan 3 tadi tuh, ya kan. Nah inilah kurang lebih gue baca dari sini ya. Ntar gue taruh linknya di bawah. PKI adalah partai komunis yang memiliki pandangan sosialis dan komunis. Salah satu tujuan gerakan ini mungkin adalah menggeser politik nasional ke arah yang lebih sesuai dengan pandangan PKI yang mencakup redistribusi kekayaan, reforma agraria, dan penghapusan kapitalisme.
penghapusan kapitalisme ya. Paham nggak kapitalisme? Gue juga puyeng sama kapitalisme, malas gue sebenarnya, tapi ya udah ya, berhubung banyak banget yang bicara tentang PKI lah. Lo PKI, bapak lo PKI, nenek lo PKI, kagak tahu sistemnya gimana, tujuannya apa kagak tahu kan bingung kita, ya kan? Ya mari kita bacakan, dikutip dari detik.com tentang PKI, tentang kapitalis ya, kapitalis dulu. Tujuan menghapuskan kapitalis. Oke. Bagi sebagian orang tertentu, taruh sini, pernah mendengar istilah ideologi kapitalisme. Kapitalisme adalah istilah yang akrab dengan paham penerapan sistem ekonomi bebas. Apa itu kapitalisme? Istilah ideologi kapitalisme awalnya muncul dari konsep ekonomi dari Inggris di abad ke-18, kemudian menyebar ke Eropa Barat dan Amerika Utara sebagai akibat dari perlawanan terhadap ajaran gereja. Kemunculan awal kapitalisme adalah saat revolusi Inggris pada abad ke-18, saat berkembangnya industrialisasi, penyebaran hubungan-hubungan di pasar, serta pertumbuhan konsumsi mengakibatkan permintaan pasar yang cukup besar, sehingga investasi di bidang produksi industrial menjadi bernilai. Oke, itu kapitalis. Ya pada intinya adalah kapitalis yang makin kaya, yang miskin makin miskin. Tuh puyeng ya, kalau lo pada puyeng, gue juga males banget bawa ini. Cuman gara-gara PKI pada ngomong PKI, pada kagak paham PKI gitu kan. Yang salah dalam PKI itu cuma dua, dia mau ngerebut pemerintahan Pak Karno, kudeta, habis itu dia mau dia mau menggantikan ideologi Pancasila menjadi komunis. Itu doang salahnya. Tapi masalah itu disatukan sama Pak Karno di Nasakom, nasionalis, agama, dan komunisme. Ya kalau lo pada mau kapitalis ya silakan, gue sih nggak suka kapitalis ya. Kapitalis tuh bangsat gitu. Oke, kita coba bacain tentang kelebihan dan kekurangan kapitalis supaya paham. Taruh di sini. Seperti sistem keuangan lainnya, ideologi kapitalisme pun memiliki keuntungan serta kekurangan. Keuntungan pertama adalah pemanfaatan sumber daya yang lebih efisien serta efektif. Hal ini terjadi karena kapitalisme adalah situasi di mana pemilik modal telah memasang target untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Selain itu, pola pikir masyarakat lebih kreatif karena dihadapkan dengan persaingan yang tinggi. Terlebih lagi, produk-produk yang unik memiliki kecenderungan lebih diminati oleh konsumen. Meski demikian, penerapan sistem ini juga memiliki kerugian. Karena akses terhadap modal hanya bisa dimiliki oleh kalangan tertentu. Persaingan tak sempurna dalam pasar bebas tidak bisa dihindari. Inilah yang menjadi akar terjadinya monopoli pasar. Selanjutnya, sistem kapitalis ini mengakibatkan pengusaha hanya berorientasi pada uang semata, sehingga masalah-masalah lain seperti kesejahteraan pekerja pun terabaikan. Oke. Itu ya. Nah, kelebihan kapitalisnya di poin sini silakan taruh. Pengguna sumber daya alam dan pendistribusian barang yang efisien agar dapat bersaing. Setiap orang berusaha untuk lebih kreatif. Adanya pertumbuhan ekonomi yang pesat karena persaingan pasar, adanya penghargaan yang diberikan kepada individu yang bekerja keras dalam bisnis. Konsumen memiliki kontrol untuk mengendalikan pasar karena persaingan harga yang terjadi antar perusahaan. Oke, itu kelebihannya. Oke, kekurangan kapitalis, taruh, munculnya pasar persaingan tidak sempurna dan pasar persaingan monopolistik. Persaingan pada sistem ini memicu konflik dan ketidakadilan. Padahal, nah ini nggak masuk di Pancasila ya, keadilan, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, adil dan beradab itu dia, maaf ya. Persaingan pada sistem ini memicu konflik dan ketidakadilan. Karena pemimpin pasarnya merupakan pengusaha besar. Perekonomian berorientasi pada uang sehingga perusahaan akan memiliki sudut pandang yang materialistik. Dalam sistem ini, profit dijadikan sebagai tujuan utama dalam berbisnis, sehingga perusahaan besar akan mengambil ahli perusahaan kecil seperti Indomaret pada warung, kayak gitu kurang lebih. Terjadinya eksploitasi sumber daya alam. Ini yang gue benci, eksploitasi sumber daya alam. Kenapa orang-orang PKI
pertanian ya, karena itu daya alam demi keuntungan sebesar-besarnya pribadi, Adanya kesenjangan dalam distribusi antar individu dan juga berbagai sarana produksi yang terpusat pada satu kelompok. Meningkatnya krisis dan kriminalitas karena miskin. Iya, sekarang terjadi karena pengangguran yang meningkat akibat ada pihak produsen yang berhenti berproduksi karena kalah bersaing. Itu kapitalis. Jahat tuh PKI. Terus Pak Karno PKI itu, Nasakom. Ayo, makanya jangan fitnah, mikir dulu, baca dulu. Sesimpel itu kok, abis baca lo akhirnya kebuka otaknya. Oh, nggak sepenuhnya jahat juga. Karena kita punya otak, jadi nggak dungu gitu. Kalau kata apa? Rocky Gerung, nggak dungu gitu. Dan masalah ini ya, ini juga tentang kolonialisme, coy. Kapitalis sama kolonialisme tuh sangat berteman. Jadi kolonialisme tuh sekarang lo lihat deh, pasar di Indonesia deh, Apple apa segala, kan jadi kayak apa ya? Bukan monopoli lagi. Jadi bukan monopolistik lagi, tapi konglomerasi gitu. Oke, taruh fotonya di sini. Ya, ini kritik ya. Kapitalisme. We rules you, we fools you, we shut you, we eat for you, and then we feed all. Lihat foto di situ. Itulah kurang lebih kronologi tentang kapitalisme yang sudah terjadi. Ya kalian lah yang berpikir. Makanya kalau sebelum fitnah, Nasakom tuh kece, kece, keren menurut gua. Bukan gua orang PKI, pakai otak aja gitu. Gua juga nggak setuju kalau Pancasila harus kita tetap pegang. Makanya lahirlah Nasakom tuh, Pak Karno. Emang lah presiden terdebes, nggak ada lagi setelahnya, nggak ada lagi presiden setelahnya Pak Karno, nggak ada lagi. Oke. Ya, sedangkan taruh di sini. Itu fotonya ya. Gue nggak mau baca panjang-panjang lagi. Gue cuma intiin poin di sini aja supaya pada paham dikit aja. Oke. Bahwasannya para pendahulu tuh ya karena si Mr. Dan Aidit mungkin punya ambisi namanya laki-laki, merasa dirinya bisa memimpin, kayak gitulah kurang lebih. Oke, gue nggak bakal lama-lama di sini. Gue pusing ngebahas masalah ini. Cuman gara-gara banyak banget yang ntar ada foto di sini, apalagi sih satu lagi. Oh iya, ada foto namanya. Ini juga gue tahu nih jadi fitnah. Ini di grup, tapi gue nggak mau ngomong di grup mana. Soalnya ntar malah jadi fitnah. Oke, taruh di sini fotonya. Jangan dilewatkan tajadadan hitam dari 1 Oktober tahun lalu. Yang berkumpul Soekarno, Aidit dan lain-lain. Yang dibenamkan Yani Panjaitan. Silakan baca sendiri. Ya, yang kayak begini-begini jangan dijadiin fitnah kepada Pak Karno. Pak Karno tuh, ya lu tadi gue bacain lah ya. Jadi paham dulu, paham. Baca dulu, jangan ngomong karena pembunuhan. PKI kejam karena pembunuhan. Gitu, nggak tahu tujuannya apa. Emang lu pada mau jadi kapitalis? Kan kesalahannya PKI itu cuma dua tadi. Mau kudeta, sama mau menghapuskan dasar negara kita. Tapi kalau masalah dia mau menghapuskan kapitalis, bagus sekali. Emang siapa yang mau? Sekarang aja kan kita lihat udah kayak gimana ya. Udah menyeramkan kan ya posisinya ya. Ya kalau kalian nyaman dengan kondisi seperti ini dan hidup nyaman seperti ekonomi saat ini ya, alhamdulillah. Ya, jangan lupa di subscribe ya sayangnya. Aku hanya ingin menyampaikan sebuah kebenaran. Aku nggak pro kanan, pro kiri, pro belakang, pro ini. Pikirin dulu biar nggak kedungukan kita tuh nggak ini gitu. Agak situ aja guys untuk hari ini. So be positively, think before you do, and judge. Judgment is only for a God. If you don't know something, don't get a fuck up. Okay? See you in the next video. Love and peace forever. Goodbye.